Ini penting banget, gagal bayar di aplikasi pinjaman online, biar kita bebas dari jeratan hukum, itu apa aja sih yang harus kita lakukan? Dan kira-kira apa yang harus kita pahami agar kita nggak jadi bulan-bulanan atau ditipu oknum-oknum DC yang tidak bertanggung jawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman selalu diberikan jalan keluar yang terbaik terhadap hal-hal yang mungkin menjadi permasalahan teman-teman sekarang. Amin amin ya robbal alamin. Saya tahu di mana ketika kita itu bermasalah dengan pinjol, dengan hutang apapun itu, baik itu pinjol, intinya hutang, pasti kita tidak akan tenang. Pasti kerasa kita itu hidupnya akan penuh kegelisahan gitu ya teman-teman ya. Apalagi dengan pinjol yang bawa embel-embel hukum lah, bawa embel-embel pidana lah dan lain sebagainya. Nah, perlu digarisbawahi sekarang bahwa tidak akan ada risiko hukum pidana terhadap masalah pinjol kalian ya. Ini penting karena pinjol sebenarnya adalah masalah di perdata. Nah, oke, gimana sih caranya kita tidak akan terjebak ke pidana ketika kita bermasalah pinjol? Untuk secara umumnya memang kita tidak akan pernah kena pidana. Tapi teman-teman jangan sampai kena tipu daya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang tujuannya untuk menjebak kalian dan tujuannya untuk memeras kalian. Dengan cara apa? Mungkin galbe pinjol ilegal, mungkin pemalsuan KTP, mungkin pemalsuan gaji yang mungkin ada berhubungan dengan NPWP dan lain sebagainya. Itu mungkin akan bisa berhubungan dengan pidana karena ya mengubah dokumen resmi legal negara. Karena itu yang akan dijadikan unsur pidana oleh mereka. Nah, mereka modusnya biasanya halus. Pokoknya intinya saya tekankan buat teman-teman kalau ada bisa kasih saran suruh ngubah ini biar cair uang segini dan lain sebagainya. Jangan sampai diterima karena bisa jadi dengan kalian mengubah hal yang sepele itu tadi, bisa jadi itu akan menjadi ranah pidana. Sebenarnya juga nggak bakal pidana-pidana banget. Mereka hanya gertak aja. Tapi ya kita kan tidak pernah tahu dan ancaman-ancaman itu tetap akan membuat kita akan terkena pidana teman-teman ya. Jadi tetap tenang, nggak usah takut masalah ancaman A, B, C, dan lain sebagainya. Kalian kalau stay aja, diem aja, udah diem aja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah nanggepin masalah pinjol, insya Allah akan aman. Paling ujung-ujungnya kena perdata. Tapi pernah nggak sih teman-teman lihat orang gagal bayar, telat bayar, kena perdata? Jawabannya sangat sedikit dan hampir mungkin ya 0,0 sekian persen aja. Karena kita berkaca aja dengan bank-bank besar. Kalau ada pinjaman di bank yang nggak dibayarkan, mungkin gampangannya kartu kredit yang paling banyak, apakah disidang orangnya ke pengadilan karena masalah perdata seperti ini? Jawabannya enggak. Ya, tetap DC yang terus menagih-nagih, DC datang, meneror, dan lain sebagainya. Bikin kita nggak tenang, tujuannya yang nggak lain dan bukan tentang hal itu. Jadi, sekali lagi, tidak usah khawatir soal masalah hukum. Yang penting kalian udah diem aja, nggak usah mengubah apapun, nggak usah ngakal-ngakalin apapun. Karena biasanya dari giringan-giringan itu yang akan menjadi sebuah hal pidana. Ya, tetap tenang, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jalanin aja hidup seperti biasa, perbanyak doa, perbanyak untuk ikhlas, perbanyak untuk pasrah. Itu akan menyelesaikan semua masalah ini perlahan demi perlahan. Yang penting kita apa sih? Yang penting kita bekerja sedikit demi sedikit, berusaha untuk mencari rezeki, niatkan baik-baik dari hati kita untuk bisa menyelesaikan masalah ini, dan berjanji untuk tidak mengulangi minjol-minjol lagi. Insya Allah semuanya akan ada jalan. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap semangat. Jangan teman-teman gundah gulana, jangan teman-teman bersedih, jangan teman-teman terkecoh dengan bujuk rayuan para oknum-oknum yang hanya pengen kalian membayar. Ya, kalian harus berhati-hati. Intinya sih jalani aja dulu semampu kalian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.